Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus deklarasikan salam kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kiranya ini terus kita gemakan dengan mulut kita. Revival itu terjadi setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-28. Amsal 28 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu ibarat sebuah kolam. Renungan kita hari ini mencatat tentang suatu keadaan dalam kepemimpinan. Jika orang fasik memimpin, dalam beberapa terjemahan menyebut orang fasik ini sama halnya dengan orang jahat. Orang yang melakukan tindakan kriminal, yang moralnya buruk, yang melakukan ketidakadilan, yang melakukan apa yang salah. Orang fasik memimpin, orang jahat yang memimpin. Maka akibatnya adalah orang akan menyembunyikan diri. Jika seorang pemimpin itu adalah orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang melakukan ketidakadilan, orang yang moralnya buruk, melakukan apa yang salah, maka akibatnya adalah orang yang dipimpin akan bersembunyi. Orang yang dipimpin oleh orang yang fasik, mereka akan bersembunyi. Mereka bersembunyi karena mereka tahu kekejaman apa yang akan terjadi. Mereka yang bersembunyi, mereka sembunyi karena tidak mau terlibat dalam hal apapun yang tidak benar. Bersembunyi karena tidak mau semakin dirugikan. Jika seorang pemimpin itu dia adalah orang yang fasik, orang yang melakukan tidak benar, maka yang dipimpin akan bersembunyi. Keadaan semacam ini di dalam kepemimpinan itu ibarat sebuah kolam, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin yang fasik ketika dia memimpin dan orang-orang yang dipimpin mereka akan bersembunyi. Keadaan seperti ini ibarat sebuah kolam. Sebuah kolam yang dimasuki beban yang sangat besar dan sangat berat. Maka air yang ada di kolam itu akan meluap keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara dapat membayangkannya ya. Sebuah kolam yang berisi dengan air, kemudian dimasukkan suatu beban yang besar, suatu beban yang berat. Maka air di dalam kolam itu dia akan meluap keluar. Seperti seorang fasik yang memimpin, maka orang-orang yang dipimpin itu akan bersembunyi, tidak mau mendekat kepada pemimpinnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada kemungkinan untuk munculnya pemimpin yang tidak baik, yang buruk, yang berlaku jahat, yang mungkin melakukan ketidakadilan, yang menindas, yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa sebagai kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipimpin, kita perlu tahu dua hal ini. Bagi pemimpin yang fasik, akan ada waktunya mereka akan dihancurkan dan dibinasakan. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pemimpin yang fasik akan ada waktunya mereka akan dihancurkan atau dibinasakan. Allah tidak akan tinggal diam melihat keadaan yang tidak baik. Allah tidak akan tinggal diam melihat sesuatu yang jahat terus terjadi. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
Itu hal pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, sekalipun orang fasik memimpin, Tuhan tetap memegang kendali. Seperti tadi yang saya katakan, akan ada kemungkinan untuk munculnya pemimpin-pemimpin yang buruk, yang tidak baik. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sekalipun seperti itu, sekalipun pemimpin kita mungkin melakukan apa yang tidak benar, tetapi itu tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya. Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ini yang akan dilakukan Allah kepada orang-orang fasik. Mereka yang tidak melakukan tugas mereka dengan baik, mereka yang memimpin dengan kejahatan, Tuhan akan membalaskan kejahatan mereka. Bapak Ibu Saudara, dua hal yang perlu kita ketahui. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan. Mungkin pemimpin kita tidak benar, ya, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan mungkin, bahkan di mana kita tinggal, kita mendapati ada pemimpin-pemimpin kita yang melakukan tidak benar, yang melakukan kejahatan, melakukan ketidakadilan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap menghormati dan mentaati mereka sebagai pemimpin kita. Sekalipun pemimpin kita melakukan apa yang tidak benar, yang penting kita melakukan apa yang benar. Kita tetap menghormati mereka, kita tetap mentaati mereka sebagai otoritas ada di atas kita, sebagai pemimpin kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13, firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Tunduklah karena Allah. Sekalipun mungkin pemimpin kita tidak benar, tidak baik, tetapi firman Tuhan menghimbau kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap menghormati, tetap taat kepada pemimpin kita. Karena Allah. Kita melakukannya karena Allah. Bukan kita setuju dengan apa yang mereka lakukan, tetapi kita belajar untuk tetap mentaati mereka, menghormati mereka sebagai pemimpin kita. Memimpin, menghormati, mentaati mereka karena Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapati mungkin ada suatu hal yang tidak benar di kehidupan pemimpin kita, mari kita doakan. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-2, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Naikkanlah permohonan, doa syafaat kepada setiap pemimpin-pemimpin kita. Daripada kita mengeluh, daripada kita membicarakan apa yang salah tidak benar di kehidupan pemimpin kita, lebih baik kita mendoakan mereka. Hari ini kita belajar untuk tetap menghormati dan mentaati setiap pemimpin kita. Bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun cara mereka memimpin, kita tetap melakukan apa yang benar. Menghormati dan mentaati mereka sebagai pemimpin kita. Dan perlu kita ingat, yang perlu kita terus lakukan, mendoakan mereka, setiap pemimpin-pemimpin kita. Mendoakan mereka supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar, lebih bertanggung jawab. Mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar suatu hal yang berharga sebagai umat-umat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini kembali menasihatkan kita, menuntun kita, menolong kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan. Kami mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami mau tetap menghormati, mentaati pemimpin kami mau tetap mendoakan mereka supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, Kau menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menguduskan diri-Mu bagi kami, supaya kami pun dikuduskan dalam kebenaran. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.